Oke, debat ketiga, let's go. Kudengar debat kali ini menarik karena kata Jokowi banyak ad hominem. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Jika itu benar, debat kali ini bisa sungguh menghibur. Melihat bagaimana performa asik milik Prabowo di debat sebelumnya, apalagi ditambahi bumbu ad hominem. Tunggu dulu, aku mau jawab. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak. Kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Sorry ya. Mari kita saksikan. Itu Pak, tidak pantas seorang profesor ngomong begitu, ya. Karena itu pun salah. Melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Anda tidak pantas bicara soal etik. Dia pintar atau goblok sih? Selanjutnya, penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Tradisi yang sakral, sesuatu yang bermakna tinggi, lebih baik kalau diperagakan, diartikulasikan, agar maknanya dapat lebih lagi mengena dan bisa diingat. Karena kalau sebatas gagasan saja, itu tidak bakalan mempengaruhi banyak karakter seseorang yang sesuai diharapkan. Itulah kenapa kita upacara dan acara tradisi lainnya ya masuk akal sekarang. Bagaimana dulu aku merasa ini sia-sia untuk apa, tapi sekarang aku mengerti bahwa mereka sungguh penting dan mereka merupakan proses peragaan. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sederet website pemerintah pernah jadi korban judi online. Jauh sebelum akun YouTube DPR RI kena hack, banyak website pemerintah bernasib sama, dijadikan promosi judi online. Diketahui akun YouTube DPR menampilkan 4 live streaming judi online pada Rabu. Kejadian ini berlangsung selama beberapa jam. Situs Badan Pengawas Pemilu Makassar juga pernah, subdomain Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. TPPU merupakan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitip, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana money laundering. Usaha ini untuk bisa menyembunyikan uang dengan asal kotor seperti korupsi, pencurian, dan kesuksesan usaha MET. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Itu yang dimaksud Jokowi akan ad hominem. Itu ad hominem kah? Itu memang menyinggung sih, tapi itu juga termasuk kritikan kepada menteri. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu. Sudah jelas yang dia maksud Anies. Oke, pasif agresif ya. Anies juga tadi bisa termasuk pasif agresif. Sebelumnya aku bilang bagaimana aku suka ketika debat ini menyentuh area-area niche. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya nggak ada yang salah juga dengan hanya membahas general stuff. Karena sebagian besar audiens merupakan orang awam, termasuk saya. Tapi saya tertarik untuk pelajari lebih lagi niche-nya. Ini bukan hanya untuk saya, tapi ini juga untuk semua rakyat Indonesia yang akan berpartisipasi di pemilu nanti. Jadi, aku ngerti sekarang. Nomor 7 tahun 2022 menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. TNI dan Polri ternyata tidak bisa ikut pemilu. Terima kasih.
Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak. perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data Pak yang Prabowo, salah. Pak Prabowo, Bapak. maaf, ini mohon nanti ada- Wow, ini Baik. baru permulaan tapi udah panas ya. Ya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis. Ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pinter atau goblok sih? Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Dalam hubungan internasional, yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Baik. Jadi inti dari respon milik Ganjar dan Prabowo barusan adalah bagaimana Indonesia berpengaruh baik sebagai teladan, yang dimana itu kedengaran baik. Terus kemudian Anies merespon dengan jangan hanya menjelaskan agenda milik Indonesia saja, jangan hanya menekankan pemberi saja, tapi juga menekankan yang dirangkul. Bukan cuma membawa agenda milik Indonesia saja, tapi juga untuk membuat agenda bersama dengan selatan-selatan. Yang dimana benar, maksudku tidak ada sebenarnya sih yang perlu diargumenkan dari itu semua. Dari respon itu tidak ada unsur membantah respon milik Prabowo dan Ganjar, tapi respon Prabowo kemudian seolah-olah adanya unsur pembantahan dari respon Anies, padahal kudapati tidak. Anies hanya menambahkan kunci penting lainnya. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Saya mengapresiasi, umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Menurut hemat kami, harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Memikirkan apa ancaman barunya. Sebelum mengatur ulang arsenalmu atau membuat amandemen di arsenalmu, kamu harus pertama dulu untuk mengidentifikasi apa musuh baru milikmu, sehingga kau bisa sesuaikan. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak
sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih. Kau nggak setuju? Juga tadi Anies tidak membantah respon milik Ganjar. Dia hanya menambahkan, mungkin ada yang berargumen, kenapa debatnya tidak dibuat bebas aja tanpa jatah waktu. Kalau nanti ada yang menyela, kan itu rugi milik calon sendiri, sehingga penonton bisa menilai itu. Tapi pertama, kebanyakan penonton tidak begitu ahli dalam menilai, karena alasan kedua yaitu dalam debat sungguh rawan manipulasi. Banyak metode, gaslight, ad hominem termasuk straw man fallacy, itu rumit untuk ditranskripsikan. Hey, ini aku dari masa depan. Gaslighting adalah bentuk manipulasi yang sering terjadi, di mana pelaku gaslighting menyesatkan korban, membuat mereka percaya akan narasi palsu sehingga mereka mempertanyakan realita. Kemudian alasan ketiga, meskipun misalkan penonton berhasil menilai bahwa ada yang tidak bertindak bersih saat debat, suka menyela, meskipun penonton berhasil menilai, kerugian telah terjadi. Calon yang disela direbut waktunya untuk mempresentasikan visi misi repertuarnya, sehingga susah juga untuk menilai calon yang disela. Itu 3 alasan kenapa debat yang bebas tanpa jatah waktu itu bukanlah ide yang bagus. Ternyata Indonesia sekarang, hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar 40%. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya kita kerjakan. Anies mungkin mengkritik kebijakan calon lain, tapi aku kurang suka akan pasif agresif milik Anies. Maksudku, kalau kamu mau kritik ya secara langsung saja, yang dibawa dengan persuasif. Saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong gitu, ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Saya sepakat, alutsista angkatan laut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Waktu Anda 1 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, kita mendorong agar para duta besar kita, diplomat kita untuk menjadi tenaga pemasar, kita promosikan, kita viralkan. Nicky Rich Brian, Voice of Baceprot yang kemudian mendunia kita fasilitasi. Voice of Baceprot, grup musik metal cewek yang berasal dari Jawa Barat. Baru pertama kali dengar mengenai band ini. Are you ready to roll? Let's sing along with me. This is Entertainment from Metallica. Cewek berhijab memainkan lagu rock.
Barusan itu adalah kalimat dan pandangan sekarang ini adalah sesuatu yang sedikit ironis. Tapi hey, jangan salah paham. Aku bukan merendahkan ini, aku jujur berpikir ini keren. Ini menunjukkan open-minded, fun. Jujur, ini keren. Oke, fakta menarik baru yang kudapatkan. Dan jika menggunakan singkatan atau terminologi, maka wajib untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang dimaksud. Mas Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB. Sekarang masih 0,78%. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum esensial. Karena sejauh ini Ganjar suka pakai istilah-istilah yang bukan awam. Oke, masuk akal. Argumen bagaimana? Sebagian besar lebih baik general staff yang dibahas. Prabowo koreksi lahan bukan 340.000 tapi dekati 500.000 hektar. Oh, lebih tinggi ternyata. Saya sudah sampaikan sebelum jadi Menhan. Saya pengusaha, saya menguasai lahan HGU kemarin juga salah-salah mulu. Bukan 340.000 hektar, bukan, mendekati 500.000 hektar. Kata Prabowo di acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Remaja Riau Selasa. Oke. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah, apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara? Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Jadi hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Ketua KPU terbukti langgar kode etik karena loloskan Gibran sebagai cawapres. Apakah akan membatalkan pencalonannya? Hashim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres dalam aturan yang ada. Keputusan yang mempersilahkan Gibran jadi cawapres itu dari Anwar Usman yang kemudian dihukum dicopot dari kursi ketua MK oleh MK. Jerry mengatakan meskipun MK sudah tidak bisa membatalkan keputusan MK, namun pencopotan Anwar Usman membuktikan adanya masalah serius dalam uji materi perkara usia capres-cawapres ini. Seharusnya pencalonan Gibran itu batal. Oh, Anwar Usman merupakan adik ipar Joko Widodo. Dalam putusan nomor 90 sekian, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres meskipun tak berusia 40. Gibran itu berusia 36. Apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka.
Akhirnya Prabowo mencari lahan lain dan membuka 760 untuk ditanami singkong. Namun Kemenham disebut menebang hutan tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun. Padahal berdasarkan aturan KLHK perlu ada penilaian dulu. Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Prabowo memang ngebut dalam mengerjakan proyek food estate singkong. Pada akhirnya sejumlah peraturan tak diindahkan, berujungnya kegagalan proyek. Menurut investigasi, ada salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah sekian yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan. Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka analisa hubungan erat ini melahirkan konflik kepentingan yang serius. Tulis data hasil investigasi tersebut. Yang dikritik oleh PDIP adalah implementasinya ada vested of interest. Misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran. Kini food estate singkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah. Wow, lebih buruk lagi. Bukan hanya diklaim gagal tapi juga disebut sebagai pemicu banjir. Masalahnya, nah, saudara bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Argumen Prabowo, kalau itu tidak benar, ya bantah. Prabowo sensitif di sini. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang. Ari mengatakan pembukaan lahan untuk proyek Lumumpangan yang dipimpin oleh Prabowo menyebabkan resapan air berkurang, terutama di hulu daerah aliran sungai. Banjir terjadi di Palangkaraya selama lebih dari 10 hari. Terus di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, banjir terjadi sampai 20 hari. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didulukan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Kami tidak bisa, Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk memberi pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung, Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas, Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi, Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya. Sebelumnya Prabowo bilang 50% negara pakai alat militer bekas. 50% itu 50-50. Emang negara maju atau berkembang itu merupakan 50% dari dunia? Kurasa enggak. Tentunya yang dijadikan teladan bukanlah 50% negara di dunia kan, tetapi di bawah itu. Jadi alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini kita perlu deterrent. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Oke, itu kualitas dari Ganjar. Dia persuasif. Itu yang bisa dicontohi oleh Anies. Dia mengkritik Prabowo sekaligus berhasil tidak membuat Prabowo defensif. Tadi Prabowo respon pengertian. Ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman dari Anies. Sejauh ini dia performance dengan baik, tampil dengan baik. Tahu jawabannya ya pintar apa segala macam, tapi entahlah, dia sedikit fake. Mungkin terlalu banyak senyum palsunya yang buat aku tidak nyaman. Setelah Anies dibilangin goblok oleh Prabowo, Anies jeda sebentar berpikir. Kemudian dengan wajah senyum palsu, dia berkata, terima kasih. Umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan anak kemarin itu, kalau Bapak menilai sendiri, menilai seperti apa? Yang pertanyaan
wacana itu kan kemarin Pak Prabowo menang terakhir ya. Kenapa tak goblok itu Pak? Ya, betul. Itu menggangguku. Kayak mungkin aku salah, tapi orang jujur ketika meresponi fakta yang tidak mengenakan itu, yaitu orang lain secara kekanakan dan tidak rasional membilangimu goblok di publik, bukankah respon orang jujur adalah, oh hey, kau tahu sayang sekali Prabowo berkata demikian, padahal sebenarnya waktu debat aku tidak bermaksud merendahkan dia. Ini hanya debat di mana aku menyerang pernyataan milik Prabowo yang sepertinya berkontradiksi dengan fakta. Jadi ya, itu responku. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Hell yeah. Pak Ganjar, pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah... Anies dan Ganjar is ganging up terhadap Prabowo. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Oh no, kasihan Prabowo. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon Wakil Presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan dari semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Ya benar, jangan ambil pribadi Prabowo ini tentang negara. It's just business, nothing personal. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik. Ya, aku rasa kalau mau adil bisa saja sih. Soal argumen waktu nggak cukup, ya bisa jadi. Kan karena kalau Anies dan Ganjar mempersiapkan data, di mana itu bagus. Mungkin Prabowo belum mempersiapkan data untuk membantah data milik Ganjar dan Anies. Kan waktu untuk mengumpulkan data bantahan baru lama. Pastinya tidak bisa mengalahkan waktu debat. Jadi oke, aku rasa bisa jadi begitu. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh? Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID.
2 tahun di mana terjadi refocusing. Jadi banyak bisa yang jadi. kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang team player, saya harus loyal. Data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas, Pak Ganjar. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Prabowo dari awal tidak berniat untuk membantah. Dia hanya memberitahukan alasannya, hey ada COVID. Oh tapi bagaimana soal tahun 2023 kayak masalah signifikan COVID itu berakhir tahun berapa? Udah lama kan? Jadi Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Iya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup, saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas, jadi saya transparan, saudara. oh lupakan, Prabowo bilang keliru. Jadi memang dia membantah kalau begitu. Prabowo secara bersamaan membantah dan tidak membantah. Ketika membantah dia bilang keliru. Ketika tidak membantah dia bilang oh karena COVID. Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku Himpunan RKKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158, 2020 127,358, 2021 136,996 triliun. Ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Hell yeah. Anies tidak salami Prabowo? Oke, debat yang menyenangkan. Jadi mari kita menjawab pertanyaan yang kutanyakan dari awal video. Apakah ada ad hominem? Sekian videonya. Subscribe jika kalian ingin menyaksikan konten seperti ini lagi di masa depan.